Salam sahabat Yesus, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa saudara-saudara dimanapun berada dalam damai, dalam berkat dan dalam sukacita Tuhan Yesus. Saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, kita perlu mengajari anak-anak untuk cuci tangan dan membersihkan diri, apalagi dalam masa-masa COVID-19 seperti ini. Mengajarkan sesuatu itu sama halnya juga dengan mendidik mereka untuk mengenal hal-hal apa saja yang sebaiknya mereka lakukan untuk menjaga kesehatan mereka. Nah, mengenal tentang mendidik saudara-saudara, hari ini adalah Hari Anak Nasional. Karena itu saya mengajak saudara-saudara kita semua untuk juga mendidik dalam sukacita anak-anak kita supaya mereka nantinya juga hidup sebagai generasi yang bertanggung jawab, sebagai generasi yang tangguh, terlebih menjadi generasi yang takut akan Tuhan Yesus. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, saya kemudian mengingat sabda Tuhan di dalam kitab Mazmur. Sabda Tuhan di dalam kitab Mazmur 127 ayatnya yang keempat, saya bacakan demikian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Demikianlah Mazmur mengingatkan bahwa ketika kita memiliki anak, itu mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Artinya kita sebagai orang tua siap melepaskan mereka ke tujuan, ke arah masa depan yang terbaik. Saya percaya saudara-saudara, setiap kita sebagai orang tua masih berharap yang terbaik, memberi yang terbaik, bahkan mendoakan yang terbaik bagi anak-anak kita. Tetapi sadarkah bahwa sebenarnya yang mereka butuhkan adalah didampingi, yang mereka butuhkan adalah perlindungan, yang mereka butuhkan adalah dikasihi, disayangi. Nah, karena itu kemudian saya juga mengingat ada beberapa film terkenal tahun 2015 yang lalu, sebuah film yang cukup memberi pelajaran berarti bagi kita sebagai orang tua. Film itu berjudul Inside Out yang dirilis tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Pete Docter. Film ini adalah sebuah film riset tentang psikologi anak-anak. Tema film ini sebenarnya sederhana. Film ini bertemakan happiness is not just about joy. Kebahagiaan itu bukan hanya persoalan sukacita, bukan hanya persoalan kegembiraan, kesenangan. Di film ini kita bisa belajar bahwa bagaimana masa tumbuh kembang anak-anak memang sebaiknya dipenuhi kegembiraan, kebahagiaan. Tetapi kegembiraan dan kebahagiaan bukan berarti apa yang mereka inginkan, itu apa yang mereka minta, kemudian kita berikan semuanya. Bukan itu. Itu kebahagiaan semu. Sebab kadang dengan memberi apa yang mereka minta, mereka sendiri kadang-kadang tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Karena itu, happiness is not just about joy. Mau men-sharingkan bahwa joy pada waktu itu salah satu sisi dari kepribadian manusia bertemu dengan sadness, bertemu dengan kesedihan. Dan tidak selalu yang namanya sedih itu susah atau buruk begitu katakanlah. Tetapi kesedihan itu juga bisa membawa dampak kebahagiaan di masa depannya. Ya, dan film ini mengajarkan banyak hal bahwa tentang mengelola semua itu dasarnya adalah kebahagiaan, maka anak-anak bisa tumbuh dengan kuat, anak-anak tumbuh dengan kokoh, anak-anak tumbuh dengan bertanggung jawab. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Karena itu, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, kita sebagai orang tua, kita hanya mengarahkan kemana anak panah itu akan melesat, kemana anak panah itu akan menuju. Perjalanannya adalah milik mereka, bukan milik kita. Karena itu, jangan kemudian membatasi banyak hal terhadap anak-anak kita. Yang perlu saudara dan saya lakukan adalah mari dampingi mereka.
Mari berikan cinta saudara sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Mari penuhi mereka dengan sukacitamu, penuhi mereka dengan penerimaanmu, penuhi mereka dengan kasihmu, sehingga mereka merasakan cinta kasih Tuhan. Berhasil dan gagal itu adalah sebuah proses memenuhi kehidupan mereka. Tidak selamanya hidup itu harus mulus dan hebat. Ada waktunya kita perlu berhenti, bahkan mengalami kegagalan. Semua itu menjadi proses di mana anak-anak kita pun perlu belajar untuk berhasil dan juga untuk gagal. Kenapa? Sebab Tuhan Allah mengatakan bahwa mereka seperti anak panah. Kita hanya memberikan mereka tujuan. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tetaplah bersemangat, cintailah dan sayangilah anak-anakmu. Sebab mereka membutuhkan kasih sayang saudara sebagai gambaran kasih sayang Allah Bapa atas kehidupan manusia. Di hari anak nasional ini, mari kita kembali untuk lebih menyayangi, mengasihi anak-anak kita. Mengerti dan dampingilah mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami memperingati Hari Anak Nasional. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa anak-anak kami adalah karunia Tuhan. Anak-anak kami, mereka adalah titipan Tuhan bagi kami. Anak-anak kami adalah pemberian Tuhan. Karena itu Tuhan, mampukan kami mendampingi mereka. Mampukan kami menjaga mereka. Mampukan kami mengasihi mereka. Dan mampukan kami hidup bijaksana dalam kasih terhadap anak-anak kami. Karena itu, sebagai wujud dan ungkapan syukur kami kepada Tuhan yang telah memberikan mereka bagi kami semua. Karena itu Tuhan, biarlah sukacitamu, kasih setiamu melingkupi keluarga kami, di dalam kami mendampingi dan mendidik anak-anak kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Yesus, dimanapun saudara berada, tetap semangat, tetap sukacita, dan ingatlah, mari kasihi dengan benar anak-anakmu, sayangilah mereka, terimalah anak-anakmu apa adanya. Setiap anak punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita juga punya kelebihan dan kekurangan. Karena itu, salinglah menerima, salinglah menyayangi, dan salinglah mengasihi. Dan ingatlah, Tuhan Yesus memberkati saudara. Putih.